forum kebebasan yang kami rutin lakukan biasanya sih Jumat malam, artinya ini juga biasa kita per 2 minggu, ada saya di sini, Renaldi, Haikal, dan juga, Samuela Christy dari Suara Kebebasan, dan kita sudah membahas banyak sekali topik, baik terkait policy atau isu-isu kebijakan terkini, dan yang kami bahas dengan perspektif libertarian. Jadi buat teman-teman yang belum kenal apa itu SK, silakan cek di suarakebebasan.id. Kami juga punya Line, Twitter, kanal YouTube, dan juga Instagram. Nanti diskusi ini akan ada threads-nya, bisa dicek di @bebas.id, dan rekamannya juga akan kami share di kanal YouTube. Biasanya nanti akan diikuti juga dengan cerita yang bisa dicek di portal kami di suarakebebasan.id. Ini adalah satu dari sekian kegiatan SK selain publikasi rutin yang teman-teman bisa free akses ya ke portal kami, dan feel free juga untuk ikut sharing tentang opini teman-teman terkait gagasan kebebasan, karena tentu ini bukan kerja sendiri SK tapi juga bersama dengan teman-teman. Dan senang sekali di sini ada Bang Yosa yang akan berbagi juga di forum kebebasan yang nantinya akan dipandu oleh Managing Editor Suara Kebebasan, Haikal Kurniawan. Silakan Haikal. Tes. Jelas ya Mbak, kedengaran ya? Jelas. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda tadi untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Haikal Kurniawan, Managing Editor Suara Kebebasan. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah bersedia hadir di diskusi kita malam ini, dan terima kasih juga khususnya kepada Bang Yosa sudah bersedia nih, Bang diganggu malam-malam malam Sabtunya untuk sebagai pembicara di diskusi kita kali ini. Ini merupakan forum kebebasan yang ke-36, diskusi rutin yang diadakan oleh Suara Kebebasan yang membahas tentang isu-isu topik-topik isu sosial, ekonomi, budaya, dan hukum, sampai dengan luar negeri juga kita pernah bahas, tentunya dari perspektif kebebasan. Nah, untuk topik kita kali ini, kita bersama Bang Yosa akan membahas mengenai penerapan PPKM dan juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka baca berita, yang pernah baca berita gitu, atau mungkin lihat-lihat berita online, mungkin pasti pernah lihat beberapa misalnya kasus penerapan PPKM yang memang tujuannya itu untuk menanggulangi dampak virus corona, tapi beberapa aparat hukum yang mencoba menegakkannya itu dilakukan dengan cara-cara yang kasar, yang misalnya sampai ada yang pemilik usaha terkena kekerasan fisik, terus juga ada yang mungkin barang dagangan mereka yang disita secara paksa, terus padahal mereka banyak dari mereka, dan itu saudara-saudara kita yang berdagang, mereka lagi mengalami kesulitan yang luar biasa karena pandemi ini. Nah, kita akan membahas topik tersebut dengan Bang Yosa. Beliau merupakan pendiri dari Ragam Institute, dan mungkin tanpa panjang lebar akan saya serahkan ke Bang Yosa untuk memaparkan materinya terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Bang Yosa, berarti ini bisa langsung saya presentasikan aja ya, atau gimana? Boleh Haikal. Yang ini ya, yang terakhir ya, PPT yang saya kirim. Oke Bang. Baik, terima kasih Haikal. Kita belum pernah kenal ya. Ya, salam kenal juga Bang. Terima kasih Mbak Dinda. Kalau Mbak Dinda saya sudah kenal lama karena saya pernah kerja bareng di Indonesian Institute. Saya senang sekali sebetulnya dikasih kesempatan pada malam ini untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman dan sharing tepatnya terkait dengan isu penerapan PPKM dan tindak kekerasan ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Haikal. Kita dalam kondisi atau situasi saat ini di mana pandemi COVID menelurkan kebijakan
penerapan PPKM oleh pemerintah. Nah, saya langsung saja minta bantuan Mas Haikal untuk mengoperasionalkan PPT yang sudah saya susun. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa PPT yang ingin saya susun ini sebetulnya lebih kepada pengantar diskusi. Jadi baiknya nanti kita lebih banyak berinteraksi ya, bisa tanya jawab, bisa konfirmasi atau klarifikasi dari apa yang saya sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam PPT saya sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan sebuah solusi atau rekomendasi dari apa yang saya sampaikan, tetapi lebih kepada tadi saya sampaikan mengantar. Jadi gambaran apa yang sedang kita alami, dan saya menggunakan koridor atau cakupan hak asasi manusia. Karena memang background saya adalah hak asasi manusia, jadi mau tidak mau saya menggunakan senjata, istilahnya senjata yang saya miliki ketika saya mau menganalisa suatu peristiwa. Dalam hal ini adalah penerapan PPKM ya, yang sudah kita alami bersama-sama. Baik, untuk slide keduanya saya persilakan Haikal, mungkin di view semuanya aja ya. Ya, outline-nya ada pada 3 besar ini. Jadi apa itu konsep kekerasan dan hak asasi manusia, kemudian jenis-jenis kekerasan, dan bagian ketiga ini sebetulnya yang akan mengerucut pada penerapan PPKM dan pembatasan HAM dalam kondisi darurat. Di sini ada istilah pembatasan HAM. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang biasa bergerak dalam isu HAM, paham apa yang dimaksud dengan pembatasan HAM. Tapi untuk teman-teman yang masih awam, mudah-mudahan saya akan membantu apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia, kemudian apakah hak asasi manusia itu sepenuhnya adalah bebas. Artinya harus dipenuhi tanpa ada pembatasan. Nah, di dalam konsep yang saya sampaikan di dalam PPT saya sampaikan bahwa hak asasi manusia itu sebetulnya ada pembatasan. Nanti saya akan kupas di dalam PPT saya. Selanjutnya, Mas Haikal. Ya, kita masuk dalam konsep kekerasan. Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata violence yang mempunyai arti kekuasaan atau berkuasa. Jadi ini hal dasar ya yang banyak harusnya dipahami oleh teman-teman. Jadi dari mana sih kata violent? Ternyata violent itu artinya ada kekuasaan dan berkuasa. Ini dari bahasa Latin yang artinya violentia, yang berarti force atau kekerasan. Secara terminologi, kekerasan atau violent ini didefinisikan secara harafiah adalah perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Ya, sekali lagi ada perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Nah, ini dasar konsep mengenai kekerasan. Nah, jika demikian, saya kemudian mencoba untuk lebih membumikan konsep kekerasan ini sebagai perbuatan seseorang atas kelompok orang, ini termasuk negara ya, yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, bisa juga suatu perbuatan yang disertai paksaan. Ini ada dalam beberapa referensi, nanti teman-teman bisa dapatkan kalau membutuhkan. Selanjutnya, kenapa kekerasan itu bagian dari hak asasi manusia, atau lebih tepatnya kekerasan itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengenai hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, yang fundamental sebagai suatu anugerah Allah atau Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Ya, jadi dia seperangkat hak dan dia anugerah Tuhan, dan setiap orang itu memiliki hak itu. Dan yang harus memenuhi, melindungi, dan menghormati hak itu adalah pemerintah atau negara. Artinya ada kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
negara untuk perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Nah, yang paling penting juga mengenai hak asasi manusia adalah dia sebetulnya menjunjung tinggi soal kehormatan, harkat dan martabat manusia. Nah, disinilah titik ketemunya kalau kita bicara kekerasan. Jadi kekerasan merupakan bisa menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena kekerasan itu menyalahi kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karena dia akan, kalau dilakukan kekerasan itu, dia akan mengurangi martabat atau dignity-nya manusia. Ya, jadi manusia secara kodrat punya hak asasi manusia dan dia ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kalau tidak dipenuhi, maka manusia akan tereliminasi atau menggerus kehormatannya. Nah, disinilah titik ketemunya antara kekerasan dengan hak asasi manusia. Lanjut, Mas Haikal. Nah, kalau menurut para ahli kekerasan itu, Sarjono Sukanto menyampaikan penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Ini bisa dibaca di PPT saya. Kalau menurut Colombijin, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik. Ini hampir sama dengan Pak Sarjono. Yang dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu. Ini ada dua konsep yang sebetulnya mirip ya soal penggunaan kekuatan fisik dan dilakukan secara paksa. Itu kemudian disampaikan oleh Stewart dan Sunden, menyatakan bahwa perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah atau permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, di mana individu bisa berperilaku menyerang dan melakukan sesuatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ya. Nah, berdasarkan banyak pengertian dari para ahli, saya bisa sampaikan atau saya bisa simpulkan bahwa kekerasan itu sebetulnya dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang tujuannya untuk menyakiti fisik maupun psikis orang lain dengan macam-macam caranya. Ada memukul, dengan menendang, mengumpat, maupun melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi seseorang maupun sekelompok orang lain. Ya, itu konsep kekerasan. Lanjut, Mas. Nah, apa saja sih jenis-jenis kekerasan? Menurut teori atau konsep yang saya dapatkan, kekerasan itu bisa kekerasan berbentuk struktural yang bisa dilakukan oleh negara. Ya, dia sudah diatur bahwa harus melakukan sesuatu supaya ada upaya penundukan ya yang dilakukan oleh negara. Kemudian kekerasan tidak langsung, kekerasan yang kita bisa lihat secara fisik. Kalau kekerasan struktural bisa dalam bentuk regulasi, bisa dalam bentuk kebijakan. Ya, kalau misalnya teman-teman, kalau saya selama ini berkecimpung dalam dunia penyandang disabilitas, itu banyak sebetulnya kekerasan dari aspek regulasi kepada teman-teman penyandang disabilitas. Misalnya ketidakterpenuhannya aksesibilitas itu kekerasan yang non fisik sebetulnya, yang tidak secara langsung dapat dilihat, tapi kalau ini diterapkan maka penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi atau tidak dihormati martabat. Nah, itu kekerasan struktural. Kalau kekerasan tidak langsung yang dapat kita lihat secara kasat mata, yang tidak secara kasat mata. Kemudian kalau kekerasan, sebentar, saya punya teorinya nih ya. Nah, kekerasan langsung ada kekerasan yang terlihat secara fisik seperti pemukulan, teror, dan penganiayaan. Sedangkan kekerasan tidak langsung ada kekerasan yang terjadi tidak secara fisik dan tidak secara langsung. Ini bisa psikis, bisa emosional ya. Nah, kalau kekerasan budaya pada dasarnya berujung pada kekerasan struktural dan kekerasan yang secara tidak langsung. Ya, misalnya kalau kita bicara pada konteks konflik etnis, ideologi dan agama, kita bisa memasukkan soal kekerasan budaya di dalam konflik-konflik itu. Nah, yang lainnya adalah kekerasan yang sifatnya institusional, dimensi fisik seperti terorisme, kerusuhan, peran dan kekerasan institusional berdimensi psikologis seperti perbudakan dan rasionalisme. Jadi itu salah satu, saya mengambil salah satu referensi ya
mengenai kekerasan. Ada banyak jenis-jenis kekerasan. Kalau teman-teman di isu perempuan ada kekerasan secara ekonomi, ada kekerasan fisikis yang emosional, kemudian ada kekerasan budaya juga, ada macam-macam jenis kekerasan sebetulnya. Kalau kita mau lebih detail nanti diskusinya. Bisa lanjut? Nah, sekarang kita masuk kepada penerapan PPKM. Saya hanya mereview saja apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kalau teman-teman sudah pernah mengetahuinya bahwa selama ini sudah ada beberapa kebijakan ya terkait dengan upaya pencegahan atau penghentian penularan pandemi COVID. Pemerintah pernah menerapkan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini dimulai 31 Maret 2020. Kemudian kita mulai PPKM itu sebetulnya pada 11 sampai 25 Januari 2021. Ya, itu diterapkannya hanya sebatas di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hanya di Pulau Jawa dan Bali. Ya, itu untuk PPKM. Nah, selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah PPKM mikro. Ini hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, tidak hanya di Jawa Bali. Dan kita mulai di tanggal 9 Februari 2021. Ya. Nah, pendekatan PPKM berbasis mikro ini sebetulnya mengatur sampai ke level yang paling kecil, yaitu tingkat RT atau RW yang asumsinya di level paling rendah ini penularan itu sangat cepat, ya. Dan dalam pelaksanaannya pembatasan PPKM ini mempertimbangkan perkembangan zonasi juga, ya. Kita bisa kenal ada zonasi merah, hitam, dan orange di masing-masing daerah. Nah, dalam perkembangannya PPKM mikro ini kemudian mengalami beberapa kali perpanjangan. Kita sekarang tidak lagi PPKM mikro, tapi PPKM darurat. Tapi nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Jadi itu, yang pertama PSBB, yang kedua PPKM, yang ketiga adalah PPKM mikro. Lanjut, Mas Haikal. Nah, setelah PPKM mikro, sebetulnya kita berlanjut kepada kebijakan PPKM darurat. Pembatasannya itu meliputi aktivitas masyarakat yang lebih ketat. Berlakunya itu selama 2 pekan, ya, itu menyasar ke kabupaten kota di Jawa Barat dan Bali. Nah, setelah itu daerah-daerah lain itu akan diterapkan juga tuh penerapan PPKM darurat, ya, dengan cakupan di luar Jawa Bali. Ya, jadi PPKM darurat awalnya itu 3 sampai 20 Juli itu di Jawa Bali, kemudian mengalami perluasan. Selanjutnya adalah yang kelima adalah PPKM level 4. Ini level 4 yang sebetulnya saat ini kita sedang alami ini. Itu sudah ada sejak 25 Juli sejak 25 Juli lalu, ya. PPKM level 4 darurat level 4, ya. Ini sudah 25 Juli lalu sudah dimulai. Kemudian berlanjut PPKM level 4 lanjutan dari 6 Juli sampai 2 Agustus. Kemudian sekarang ini kita sedang PPKM lanjutan level 4 lanjutan 2. Saya namakan lanjutan 2, ya. Karena saya nyari beberapa referensi, ada banyak sekali orang menyampaikan ini PPKM level 4 jenis apa nih? Saya sampaikan lanjutan 2. Karena yang satunya 26 Juli sampai 2 Agustus, sekarang 2 Agustus sampai 9 Agustus. Jadi secara total sebetulnya sudah ada 7 kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan upaya penanganan pandemi COVID. Itu lanjut, Mas. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan awal atau pertanyaan yang memang kita akan diskusikan, apakah PPKM sudah mengacu pada prinsip-prinsip HAM, utamanya tanggung jawab negara untuk menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kekerasan itu sebetulnya link terhadap hak asasi manusia. Jadi linknya ada di soal bagaimana upaya peningkatan martabat manusia kalau misalnya hak asasi manusia itu bisa dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Nah, jika kekerasan tetap berlangsung, maka itu ada indikasi pelanggaran HAM.
Artinya ada tanggung jawab negara yang tidak dilakukan atau dilaksanakan terkait menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Jadi pertanyaannya adalah, lebih lanjut adalah, apakah selama ini penerapan PPKM tidak diiringi dengan tindak kekerasan? Itu pertanyaan yang sebetulnya sangat simpel. Sama dengan pertanyaan yang saya ajukan di sini. Nah, kita lihat fakta-fakta yang ada selama ini, tadi Mas Haikal sudah sampaikan ya, dan di media juga kita banyak sekali bertebaran kasus-kasus bagaimana saat situasi PPKM tindak kekerasan dilakukan oleh teman-teman Satpol PP. Jadi saya sebutkan teman-teman Satpol PP. Misalnya di Goa, Sulawesi Selatan, maaf di tanggal 14 Juli tahun 2021, kita ingat ada sepasang suami istri yang punya kafe, kemudian disatroni oleh teman-teman Satpol PP, diminta untuk berhenti, tapi kemudian ada pertengkaran, ada konflik, dan si ibu yang bernama Ibu Amrina itu sedang hamil waktu itu. Kemudian dia ditampar oleh si petugas tengah hamil. Kemudian sampai si ibu harus dibawa ke rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh sebetulnya dengan tepatnya kafenya ya. Itu sampai sekarang sepertinya kasusnya masih berlanjut. Saya belum terlalu update banyak soal ini. Yang kedua, di Semarang 7 Juli 2021 Satpol PP menyemprot lapak pedagang di pinggir jalan yang melanggar aturan PPKM darurat dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Nah, si petugas pun langsung bergerak cepat menyita dagangan dan peralatan milik pedagang. Jadi ini yang sangat yang menurut saya dalam perspektif HAM kita perlu pertanyakan di sini adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP ini. Mereka tidak hanya berupaya untuk menjaga supaya pandemik ini tidak terjadi, tapi tindak-tindak yang dilakukan itu seolah-olah tidak mengindahkan hak asasi manusia, ya, menyita dagangan, kemudian peralatan milik pedagang, ya. Ini sampai sekarang saya kira kasusnya sudah hampir reda ya, sudah ada banyak peraturan yang dibuat, sudah ada satu peraturan dibuat oleh Kemendagri ya soal ini supaya tidak ada penyitaan peralatan lagi. Pedagang. Dan di Surabaya 11 Juli 2021 petugas menyita tabung LPG di warung karena si warung ini masih tetap beroperasi ya. Kemudian dia menyita IKTP pemilik warung, aksinya sangat arogan. Kemudian warga sekitar sempat melawan, tapi ada kerusakan mobil oleh petugas. Kemudian di Tasikmalaya penjual bubur ditenda 5 juta. Nah ini sempat menjadi viral ya di sosial media, pedagang didenda ya sebesar 5 juta rupiah, padahal dia sedang berjualan dan mengaku si pedagang tidak tahu soal aturan PPKM ini. Itu kemudian lanjut, Mas. Nah, di sini saya akan sampaikan soal tadi saya sampaikan soal pembatasan HAM. Kita bayangkan bahwa penerapan PPKM yang ada saat ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk pencegahan pandemi. Ya, kita sepakat soal itu. Jadi ini adalah kondisi darurat. Nah, bagaimana hak asasi manusia melihat kondisi darurat atau penerapan PPKM ini? Nah, saya menggunakan analisa soal pembatasan HAM di sini. Sebetulnya kalau kita mengacu pada pasal 4 Kovenant Hak Sipol, itu pembatasan HAM itu sangat dimungkinkan oleh pemerintah. Ya, jadi pembatasan HAM itu sangat memungkinkan oleh negara dilakukan karena memang kondisinya darurat. Nah, kondisi darurat kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya state of emergency, ini saya mengacu pada beberapa literatur. Menurut Pengadilan Eropa adalah situasi krisis yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir atau masyarakat yang ada di situ. Jadi kondisi HAM bisa dibatasi
selama ada kondisi darurat yang tengah terjadi saat itu. Dan kondisi darurat itu bisa mempengaruhi keseluruhan penduduk. Ini serupa nih seperti apa yang disampaikan yang diterapkan oleh pemerintah atau negara terkait dengan penerapan PPKM. Jadi dalam analisa saya bahwa penerapan PPKM ini sebetulnya bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kondisi darurat. Ya. Nah, dalam kondisi negara yang tidak normal atau keadaan darurat ini, sistem hukum yang diterapkan harus menggunakan kekuasaan atau prosedur yang bersifat darurat. Jadi tidak bisa menggunakan sistem hukum yang biasa. Jadi negara atau pemerintah harus menerapkan satu kebijakan khusus nih terkait dengan kondisi darurat ini. Salah satunya adalah yaitu penerapan PPKM. Ya, jadi penerapan PPKM itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kondisi darurat yang ada terjadi dalam ya situasi saat ini kita hadapi. Lanjut, Mas. Nah, ini hanya tambahan saja dari salah satu ahli, Pak Aman. Dia mengidentifikasi keadaan darurat sebagai satu, misalnya ada invasi asing, tindakan publik yang bertujuan subversif, pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan, dan bencana. Ini bencana bisa alam dan bisa penyakit dan lain-lain. Ada pemogokan dan kerusuhan, ada gangguan penting dan kesulitan di bidang ekonomi. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada yang disampaikan oleh Haman ini, kira-kira kita bisa dapat pastikan bahwa penerapan PPKM ini adalah bagian dari upaya negara untuk mengatasi kondisi darurat dalam konteks nomor 4 ya, bencana, dalam hal ini penyakit penyebaran COVID. Ya, ini secara sederhana dan harafiah bisa kita langsung bisa lihat. Nah, kemudian lanjut Mas Haikal. Ya, ini Hanam. Nah, kalau kita lihat kembali, apakah penerapan PPKM yang merupakan kondisi darurat ini sudah layak dalam konteks perspektif pembatasan HAM? Itu kan, karena memang kan hak asasi manusia itu kan salah satu prinsipnya adalah prinsip tanggung jawab negara, yaitu negara wajib melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak individu. Nah, dalam kondisi darurat saat ini, apakah kewajiban negara itu bisa tidak dipenuhi? Itu pertanyaannya. Nah, kalau dalam konteks tadi saya sampaikan pembatasan HAM barusan, bisa saja itu tidak dipenuhi oleh negara, asal ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, di dalam slide yang bisa dilihat di sini, sebetulnya hak-hak yang sebetulnya bisa dibatasi atau derogable right itu terdiri dari hak-hak yang untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Itu bisa dibatasi. Atau hak-hak yang bernuansa ekonomi, sosial, dan budaya. Itu sebetulnya bisa dibatasi oleh negara dalam kondisi darurat sejauh negara punya komitmen bahwa dia akan memenuhi segera hak-hak itu. Jadi ada jaminan bahwa oke, kita belum bisa penuhi hak-hak ini ya dalam kondisi darurat. Tapi saya akan menjamin bahwa hal ini akan terpenuhi nanti. Nah, jadi derogable right atau hak yang bisa dibatasi ini bisa diterapkan sejauh pemerintah punya jaminan bahwa dia akan menerapkan itu. Tapi ada hak-hak yang sama sekali tidak bisa dibatasi dalam kondisi atau situasi apapun, termasuk dalam situasi kondisi darurat seperti dalam penerapan PPKM. Apa saja hak itu? Di sini saya bold biru ya, hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan mendapat martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Ini perlu kita lihat lebih seksama, bahwa dalam penerapan PPKM seharusnya negara tidak boleh membatasi hak-hak yang ada di dalam yang tadi saya sebutkan, karena ini non-derogable right. Ini hak-hak yang tidak boleh dibatasi dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena secara filosofis, mungkin teman-teman nanti bisa referensi ya,
Kan nggak mungkin kita pada saat ini bahwa kita itu bisa tidak dibatasi hak kita untuk tidak dapat kekerasan. Artinya kalau hak ekosop mungkin ada jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah saat ini tidak punya anggaran untuk memenuhi hak ekonomi sehingga tertunda dulu, tapi ada jaminan ke depan beberapa tahun ke depan bahwa hak itu akan dipenuhi. Nah, kalau hak atas kekerasan, bebas dari tindak kekerasan atau tidak manusiawi kan tidak bisa ditunda. Jadi negara atau pemerintah pada saat itu juga harus memenuhi hak itu. Itu tidak bisa dipenuhi, tidak bisa ditunda. Jadi negara atau pemerintah harus saat itu juga tidak melakukan tindakan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Nah, teman-teman bisa mengacu sekarang pada konteks penerapan PPKM saat ini. Dalam kondisi penerapan PPKM sebagai kondisi darurat, apakah pemerintah atau negara saat ini tidak melakukan tindakan yang tidak manusiawi atau melakukan tindakan yang merendahkan martabat? Nah, silakan jawab sendiri. Jadi dari sini sangat jelas sebetulnya bahwa dalam konteks pembatasan HAM dalam kondisi darurat itu tidak boleh ada hak-hak yang dibatasi terkait dengan non-derivative right. Ya, jadi ada hak-hak yang dibatasi, ada hak-hak yang tidak dibatasi. Nah, hak-hak yang tidak boleh dibatasi adalah hak bebas dari tindak yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Ini kan sebetulnya nuansa kekerasan ya. Kekerasan itu kan sebetulnya tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Jadi harusnya dalam penerapan PPKM dan kondisi darurat kekerasan tidak boleh dilakukan. Ya. Sama sekali tidak boleh karena ini non-derivative right, hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat. Ya. Saya sekali lagi meng-highlight soal ini sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang. Lanjut, Mas Haikal. Tinggal 3 slide lagi sebetulnya. Nah, dalam pengaturannya, kalau misalnya ada kondisi darurat, kemudian terdapat unsur-unsur yang bisa mengurangi dan membatasi hak-hak ya, hak asasi manusia ya, itu harusnya sih kondisi itu bersifat sementara. Kemudian dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dikembalikan ke keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Nah, terkait dengan hal ini, saya ingin teman-teman juga merenungi soal ketika penerapan PPKM sebagai kondisi darurat, kita tahu bahwa tindakan tidak manusiawi dan tidak bermartabat itu tidak boleh dilakukan. Ya, tindakan yang merendahkan martabat tidak boleh dilakukan. Tapi bagaimana dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas terkait dengan pengambilan sumber-sumber ekonomi masyarakat, misalnya dagangan mereka, apakah itu juga bisa diperkenankan oleh petugas? Kalau misalnya dalam konteks ekonomi sebetulnya boleh saja dibatasi ya. Tapi kalau dalam konteks pembatasan yang dalam konteks tindakan yang dilakukan itu dilakukan secara dengan kekerasan fisik itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya ditunda supaya warungnya ditutup itu boleh saja ya. Jadi negara boleh membatasi bahwa karena takut penularan COVID, ini kondisi darurat, maka warung-warung, kafe-kafe yang ada itu boleh ditutup dalam konteks itu ya karena kondisi darurat. Ini konteksnya konteks ekonomi. Jadi saya sampaikan ya, kan dia bukan masuk dalam non-derivative right, jadi masuk derivative right. Jadi hak yang bisa dibatasi. Jadi sekali lagi untuk konteks hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan beberapa hak itu bisa dibatasi. Kecuali hak-hak yang sifatnya tadi saya sampaikan non-derivative right, salah satunya adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Nah, terkait dengan hak ekonomi ini kita bisa diskusi nih. Karena memang kalau misalnya ekonomi atau sumber ekonomi mereka diambil, dari mana mereka bisa hidup? Nah, pertanyaannya begitu ya. Bagaimana ke depan mereka bisa makan sehari-hari? Itu kan di sosial media kita banyak dengar. Bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan pendapatan ketika warung atau sumber-sumber ekonomi mereka harus ditutup atau beroperasi. Nah, kita bisa diskusi soal itu. Lanjut. Ini sebetulnya
saya ingin teman-teman memahami sekali lagi soal pembatasan HAM dalam kondisi darurat. Pembatasan HAM dalam kondisi darurat ini sebetulnya ada dalam prinsip-prinsip Siracusa atau Siracusa Principle. Siracusa itu salah satu kota di Amerika ya. Jadi prinsip ini dikeluarkan di Amerika bahwa pembatasan itu bisa saja dilakukan selama tidak membahayakan esensi hak. Disampaikan di sini ya, saya bacakan. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak, prinsip-prinsip yang menegaskan bahwa pembatasan tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Nah, pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika memenuhi kondisi berikut. Pembatasan itu diatur berdasarkan hukum, ada regulasinya, ada hukumnya, ada peran masyarakat atau rakyat bahwa sepakat bahwa kita perlu sebuah aturan yang bisa membatasi. Nah, ini maksudnya gitu. Harusnya dalam bentuk undang-undang ya, di hierarki peraturan perundang-undangan kita. Jadi diatur dalam undang-undang. Kemudian dilakukan dalam masyarakat dalam kondisi yang sangat demokratis. Kemudian pembatasan itu bisa dilakukan dengan tujuan melindungi ketertiban umum. Kemudian untuk melindungi kesehatan publik. Kemudian untuk melindungi moral publik. Untuk melindungi keamanan nasional. Untuk melindungi keselamatan publik. Dan melindungi hak dan kebebasan orang lain. Ini A sampai H ini syarat-syarat untuk pembatasan HAM yang ada dalam prinsip-prinsip Siracusa, ya, Siracusa Principle. Namun sekali lagi ini hanya berlaku bagi hak-hak yang termasuk dalam delegible right atau hak-hak yang bisa dibatasi. Untuk hak-hak yang non-delegible right yang tadi saya bilang tidak bisa dibatasi, itu tidak bisa diterapkan. Ya. Jadi seperti kekerasan itu nggak bisa. Jadi selama penerapan PPKM sebagai kondisi darurat, kekerasan itu tidak boleh terjadi. Ya. Jadi pemerintah atau negara tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Artinya hak atas bebas dari kekerasan itu harus berlaku selama kondisi darurat. Itu. Lanjut, Mas. Ini pertanyaan untuk terakhir, sebetulnya slide terakhir, pertanyaan pembuka diskusi. Sebetulnya sudah saya singgung tadi. Terkait penerapan PPKM, apakah menurut Anda tindak kekerasan dilakukan oleh penegak hukum diperkenankan mencakup kepada konsep pembatasan HAM dalam situasi darurat? Ini sebetulnya sangat mudah dijawab. Kalau tadi menyimak apa yang saya sampaikan bahwa seharusnya dalam penerapan PPKM sebagai konteks darurat itu kekerasan tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun karena dia masuk dalam non-delegible right, hak yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun. Karena kalau itu dilakukan, itu akan merendahkan martabat kemanusiaan. Ya. Seseorang tidak boleh sama sekali dalam situasi apapun itu mengalami kekerasan. Atau seseorang harus bebas kekerasan dalam kondisi apapun. Ini untuk konteks non-delegible right. Tapi untuk konteks delegible right, hak-hak yang bisa dibatasi, ekonomi, sosial, dan budaya, itu bisa dibatasi. Sesuai dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi, di slide sebelumnya. Dan itu berlaku hanya untuk delegible right tadi ya. Jadi sekali lagi, ini pertanyaan pembuka diskusi, yang mungkin teman-teman bisa menjadi pemicu untuk membuka pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang lainnya mungkin pertanyaannya adalah apakah karena tadi kasus-kasus kekerasan sudah saya tampilkan itu banyak dilakukan oleh petugas-petugas Satpol PP, apakah mereka bagian dari penegak hukum kah? Artinya kalau penegak hukum mereka juga dibekali senjata untuk melakukan tindakan yang mereka lakukan untuk menertibkan. Kalau dalam konteks tadi ketertiban umum, apakah mereka memang melakukan ketertiban umum sebagaimana syarat dari pembatasan. Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi trigger kita untuk diskusi lebih lanjut. Terakhir, Mas. Ya, ini logo dan tagline-nya Ragam Institut tempat saya bernaung. Silakan menyimak, ini promosi sekalian ya Mbak Dinda dan Mas Michael. Kalau mau lihat
websitenya Rekam Institut. Mungkin itu presentasi singkat dari saya. Saya sangat berkenan untuk kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana penerapan PPKM dan kekerasan dilakukan oleh penegak hukum yang selama ini kita pernah yang kita sehari-hari di media massa kita dengar dan kita baca sampai dengan saat ini. Terima kasih Mas Haikal, saya serahkan kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Yose tadi untuk presentasinya. Bentar, saya coba ini dulu ya. Stop. Oke, baik. Bang Yose, terima kasih banyak tadi untuk presentasinya. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalnya nanti mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin beropini atau mungkin punya pendapat yang berbeda gitu ya, atau mungkin ingin menyampaikan pandangan, bisa langsung lewat chat. Nanti saya selaku moderator akan bacakan, atau bisa juga dengan raise hand, nanti akan saya selaku moderator akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, atau opininya secara langsung kepada Bang Yosa. Bang Yosa, mungkin thank you banget tadi untuk presentasinya. Nah, ini mungkin udah satu masuk pertanyaan ini Bang Yosa dari Mas Fauzan. Sayangnya salah satu cara terbaik bagi pemerintah untuk menghindari pengangguran penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan demi melindungi kepentingan kesehatan umum adalah dengan mengintervensi ekonomi, yakni dengan memberikan bantuan sosial secara masif terhadap masyarakat yang terdampak karena mata pencaharian mereka diganggu. Ironisnya lagi, masyarakat yang mata pencahariannya terhambat oleh pandemi adalah masyarakat sektor informal, baik yang bekerja pada pihak lain, misalnya karyawan atau employee, maupun yang berwirausaha. Dan sebagian dari pekerja di sektor informal ini dahulunya adalah pekerja sektor formal yang dirumahkan karena pandemi. Sebagai pembanding, mungkin kalau misalnya saya tangkap dari pertanyaannya Mas Fauzan ya, kebijakan tadi mungkin Bang Yose sempat mengutip ya, kalau misalnya di masa darurat gitu ya, seperti pandemi sekarang, pembatasan sosial itu merupakan sesuatu yang ya bisa justifikasi lah untuk menanggulangi dampak ini gitu ya, Bang Yose. Tapi yang hal lain yang mungkin nggak kalah pentingnya juga, bahwa kebijakan tersebut yang paling dirugikan adalah ya mereka yang pemilik usaha kecil gitu, Bang ya. Sementara kalau kalau yang besar ya karena mereka punya modal banyak ya terpengaruh, tapi pengaruhnya nggak akan sesignifikan para pengusaha yang kecil gitu. Nah, ini kalau dari sisi Bang Yose sendiri gimana bisa mendamaikan dua hal ini? Karena kalau misalnya tadi sempat Bang Yose mengutip ada hak ekonomi mungkin perlu dibatasi, tapi sampai sejauh mana gitu kira-kira, kan ini kan banyak juga pandangan-pandangan dari teman-teman dagang misalnya gitu kan, yang ya kita ditutup tapi kita nggak bisa makan gitu. Mungkin kita nggak kena penyakit tapi kita di dapur nggak ada nasi gitu. Nah, itu menurut pandangan Bang Yosa bagaimana? Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Ya, saya langsung langsung ini ya, tanggapi ya Mas Haikal ya. Ya, boleh dipersilakan Bang Yosa. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Ini statementnya bagus sekali. Ini sebetulnya kalau misalnya kita tidak hati-hati, jatuhnya memang ambigu. Kok kesannya pemerintah membiarkan rakyatnya kelaparan gitu dalam situasi pandemi COVID ya, melalui penerapan PPKM. Oke, saya coba untuk kita mengupas satu-satu ya dari apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya. Saya maaf kalau saya harus mengulang. Jadi pertama, bahwa penerapan PPKM ini adalah kondisi darurat. Artinya ada hak-hak yang bisa dibatasi. Itu satu hal. Itu ada dalam instrumen HAM. Ini kita nggak bisa pungkiri. Ada dalam berbagai referensi rujukan. Ya, kita nggak bisa pungkiri ada.
Nah, yang kedua, di referensi itu juga disebutkan bahwa ketika hak itu dibatasi dalam hal ini hak ekonomi, negara atau pemerintah harus menjamin bahwa hak itu kemudian akan dipenuhi, gitu. Nah, yang kedua ini apakah sudah dijalankan oleh pemerintah? Itu pertanyaannya, gitu kan. Kalau menurut saya sih, saya sangat percaya diri bahwa sepertinya negara atau pemerintah itu tidak punya strategi atau skema yang terstruktur soal yang bagian kedua ini ya. Karena ketika warung atau kafe ditutup di mana sumber pendapatan masyarakat itu hilang, kemudian tidak ada jaminan dari pemerintah untuk kemudian bisa memenuhi hak atas pangan misalnya, atau hak-hak yang lain ya yang kemudian menjadi efek domino dari penutupan warung itu tidak ada jaminan. Jadi menurut saya jelas bahwa pemerintah dari kacamata atau analisa saya dari konteks pembatasan HAM itu tidak punya skema soal itu. Jadi mereka kesannya tidak berdiskusi panjang lebar ya ketika mau menerapkan PPKM ini, kemudian bagaimana dampaknya dengan masyarakat. Harusnya ketika ada penerapan PPKM bahwa kemudian warung-warung tutup, kemudian harus ada jaminan bahwa pemerintah atau negara bisa memenuhi hak si masyarakat itu terkait dengan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama. Yang kedua, itu kita ngomong soal hak yang bisa dibatasi ya dari Jepara. Nah, yang kedua, saya berpikir begini, Mas Haikal dan Mas Fauzan. Saya berpikir bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya itu tidak semata hak ekonomi dalam konteks harafiah ekonomi kalau kita mau melihat. Itu sebetulnya sudah mencakup pada hak hidup. Ya, itu masuk dalam right to life, hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu masuk dalam hak yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun. Ya. Artinya ketika si masyarakat itu warung tutup, mereka tidak punya pendapatan, mereka nggak punya makanan yang bisa mereka makan dalam kehidupan sehari. Kemudian besok-besok mereka Mereka akan dijemput oleh maut. Berarti kan hak hidup mereka tidak terjamin di situ kan. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa apa yang terjadi saat ini, kalau kita secara kasat mata melihat ke ekonomi, itu secara lebih tajam, kalau kita mau analisa, itu sebetulnya masuk dalam hak hidup. Hak hidup adalah hak yang sebetulnya tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun. Tadi saya sampaikan itu masuk dalam non-delegible right. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa pemerintah tidak ada jaminan bahwa ketika ekonomi itu tidak dipenuhi, nggak ada jaminannya. Itu kalau kita masuk dalam delegible right. Tapi ketika masuk ke dalam non-delegible right, hak yang tidak bisa dibatasi, itu masuk dalam hak hidup. Karena efek dominonya itu kencang sekali, banyak sekali tuh ketika warungnya ditutup atau kafenya dirazia, ibu-ibu kemudian diambil makanannya, kemudian mereka mau makan apa gitu kan? Keluarga mereka apa yang mau dimakan, itu masuk dalam hak hidup. Nah, yang ketiga yang perlu ketahui kalau teman-teman membaca banyak referensi mengenai hak asasi manusia, salah satu prinsip HAM itu adalah tidak bisa terbagi atau saling terkait. Apa itu tidak bisa terbagi dan saling terkait? Ketika kita bicara mengenai hak ekonomi, maka kita akan bicara dengan secara langsung bicara mengenai hak sipil dan politik. Itu salah satu prinsip HAM. Jadi ketika kita tidak punya uang, ya, jangan-jangan kita tidak bisa memeriksakan kesehatan kita ke layanan kesehatan dasar, ya kan? Ketika kita tidak punya pendidikan yang baik atau pendidikan yang memadai, jangan-jangan kita tidak bisa mengakses informasi terkait dengan informasi bagaimana kita mengurus IKTP misalnya. Jadi sekali lagi salah satu prinsip HAM yang tidak boleh dilupakan adalah saling terkait dan tidak bisa terbagi. Jadi kita tidak bisa membagi-bagi hak ekosop, hak sipil politik, hak sipil politik itu nggak bisa. Karena salah satu prinsipnya adalah itu saling terkait dan tidak terbagi. Jadi itu mungkin tanggapan yang bisa saya sampaikan, Mas Haikal. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Yosa untuk tanggapannya dan juga tadi Mas Fauzan untuk pertanyaannya. Dari
dari ada Pak Yanua Rius ingin bertanya langsung atau lewat chat, dipersilahkan mungkin Pak. Selanjutnya ada dari Mas Nanang. Dari Mas Nanang, jika pembatasan satu hak saja mensyaratkan pengaturan UU, kesepakatan eksekutif dan legislatif atau wakil rakyat, apalagi pembatasan hak yang sifatnya masif, misalnya dalam bentuk state emergency. Apakah saat ini keadaan darurat COVID dan berbagai bentuk kebijakan pembatasan seperti PSBB, PPKM, dan lain-lain, itu juga diatur melalui UI sehingga legitimate diberlakukan. Nah, mungkin ini pertanyaan lebih ke tata cara pelaksanaannya ya, Bang Yosa, karena kan kita di negara demokrasi, harusnya idealnya bahwa aturan itu dibuat dan disahkan oleh wakil-wakil kita di parlemen, di DPR gitu kan, yang kita pilih langsung. Karena memang kan political 101 gitu, trias politika, memang tugas mereka untuk membuat aturan gitu kan. Sementara eksekutif yang menjalankan. Nah, ini kalau dari sisi itu kira-kira apakah penerapan aturan ini sudah sesuai, Bang Yosa, atau mungkin justru aturan ini ya bagian dari quote-unquote abuse of power gitu ya, salah satu cabang pemerintah dalam hal ini eksekutif misalnya, yang dia bikin aturan langsung seperti itu saja, yang melebihi kewenangan yang diberikan. Nah, ini menurut pandangan Bang Yosa bagaimana? Dipersilakan, Bang. Ya, terima kasih. Saya paham maksudnya yang disampaikan oleh Mas Nanang. Terima kasih Mas Nanang. Ini pekerjaan rumah nih buat teman-teman aktivis hak asasi manusia, terutama yang dia concern atau fokus soal kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyikapi kondisi darurat dan bisa memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia di dalamnya. Nah, kalau menurut pandangan saya, ini ada beberapa pandangan saya, ini ada beberapa situasi yang sebetulnya saya juga masih perlu mempertanyakan ya. Karena state of emergency ini apakah memang untuk ke seluruh wilayah Indonesia nasional atau untuk provinsi Jawa Bali. Kalau misalnya tadi lihat kasus-kasus yang saya sampaikan kan ada cuma Jawa Bali doang, kemudian berlanjut ke 15 provinsi lanjutan, kemudian ada di wilayah lain. Kemudian saya masih belum dapat data yang cukup valid ya bahwa kebijakan state of emergency ini adalah kebijakan yang sifatnya nasional, yang semua pihak kabupaten kota itu akan engage itu bahwa mereka akan terkena dampak secara luas juga. Karena kebijakan yang saat ini yang pengalaman sudah diterapkan oleh pemerintah itu membatasi untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya sudah masuk dalam state of emergency yang sifatnya nasional, itu memang harus menyertakan semua wakil-wakil rakyat, orang-orang yang kita percaya bahwa mereka itu bisa menyusun kebijakan yang melindungi warga negaranya ya, atau masyarakatnya. Dan itu memang ada tingkat legislasi ya, kalau kita bicara soal grassroots kata tadi Mas Syahid sebutkan. Itu satu hal. Jadi menurut saya kita perlu tanyakan lagi nih soal cakupan yang terkait dengan cakupan kebijakan state of emergency. Mohon maaf kalau saya banyak tidak update soal ini karena saya masih mencari-cari soal informasi soal cakupan ini ya. Karena memang berangsur-angsur itu berbeda-beda setiap kebijakan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita mengacu pada referensi hak asasi manusia soal pentingnya by law, pentingnya disusun peraturan yang sifatnya nasional dan dia harus berada ke rakyat. Mungkin nggak ya kita bisa lakukan dalam situasi yang saat ini dengan cepat dilakukan. Saya kalau saya melihat budayanya, saya bilang budaya teman-teman legislatif kan kita tahu sendiri ya. Saya tidak mau bilang bahwa mereka tidak punya motivasi yang kuat, tapi saya bilang bahwa peraturan perundang-undangan saja disusun satu produk itu berapa lama gitu kan disusun. 2 atau 3 tahun. Prolegnas itu bisa banyak sekali tuh direncanakan, tapi kemudian tidak ada yang sangat sedikit diimplementasikan. Jadi menurut saya ini hal kedua yang perlu kita siasati ini. Ketika kita tidak bisa membuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling tinggi hierarkinya, kemudian apa yang bisa dilakukan selama
kesepakatan semua wakil rakyat dan pemerintah itu bisa menurunkan sebuah kebijakan yang sifatnya melindungi masyarakatnya dari pencegahan pandemi COVID. Jadi itu sih pendapat saya, Mas Haikal. Oke, Mohon maaf kalau misalnya tidak memenuhi kepuasan Mas Nanang nih. ya, oke, terima kasih banyak Bang Yosa dan juga tadi Mas Nanang untuk pertanyaannya. Iya, itu tadi saya jadi ingat kalau dari kata-kata Bang Yosa tadi, ya kalau misalnya parlemen kita kalau bikin produk undang-undang tuh lamanya bisa minta ampun kalau yang menurut mereka nggak prioritas gitu. Kalau menurut mereka prioritas bisa cepat, tapi kalau menurut mereka prioritas lama banget. Dan sementara ini masa emergency, tapi itu satu sisi, tapi di sisi lain ya secara ideal yaitu apa namanya hal yang agak keliru juga kan ketika. Saya boleh tambahkan nggak, Mas Haikal? Kenapa? Saya boleh tambahkan ya. Oh ya, boleh dipersilakan Bang Yosa. Saya malah berpikirnya gini, positif thinking saya adalah bahwa teman-teman di parlemen itu mungkin tidak terlalu paham mengenai pentingnya membuat peraturan perundang-undangan yang sangat cepat dalam kondisi darurat. Itu positif thinking saya. Ya. Kita jangan berkaca pada pengalaman yang sudah mereka lakukan lah selama ini kan. Tapi apakah tahu ada soal bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan yang sebetulnya bermaksudkan untuk melakukan pembatasan HAM, tapi ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya adalah harus dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang hierarki tingkat tinggi, yaitu undang-undang kan, harus kesepakatan semua wakil rakyat ada di parlemen dan juga pemerintah. Itu tahu nggak? Nah, saya sih positif thinking-nya jangan-jangan nggak tahu, sehingga mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi mudah-mudahan sih, menurut saya ya, kalau misalnya kita kasih pemahaman bahwa saat ini kondisinya darurat, dan teman-teman di parlemen harus segera, harus aktif, harus bekerja yang efisien untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya melindungi masyarakatnya. Dalam hal ini soal pandemi. Jadi itu sih Mas Haikal. Oke, terima kasih banyak Bang Yosa. Ini kalau dari saya yang lebih pragmatis ya Bang Yosa terkait dengan topik kita sekarang. Oh ya, sebelum saya masuk ada pertanyaan lagi yang lain dari Mas Yanuarius. PPKM yang telah dilakukan oleh negara ini sangat tidak logis dikarenakan yaitu dampaknya pada rakyat kecil. Sayangnya rakyat kecil yang mengalami dampaknya mengalami kesulitan untuk hidup. Di bagian pedalaman, apakah PPKM ini bisa memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak atau tidak? Apakah perbedaan antara perkotaan dan pedalaman yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup? Nah, ini mungkin pertanyaannya Mas Yanuari ini cukup penting juga nih Bang untuk diangkat, karena memang pertama kan dampak dari COVID ini bisa dibilang semua wilayah kena, tapi dampaknya beda-beda gitu. Ada yang mungkin tinggi, ada yang mungkin rendah. Sementara apakah memang kebijakan seperti ini harus disamaratakan? Karena kalau misalnya dari pertanyaan Mas Januarius, di teman-teman di pedalaman misalnya, mungkin mereka sangat untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tidak semudah kita yang tinggal di perkotaan misalnya, dan juga mungkin COVID-nya dampaknya juga tidak sebesar kita yang tinggal di perkotaan gitu. Apakah kebijakan seperti ini patut diberlakukan secara nasional di seluruh wilayah yang dampaknya berbeda? Dan juga kalau misalnya sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, dampaknya itu ke pedalaman, ke saudara-saudara kita tinggal di pedalaman akan jauh lebih dahsyat, karena yang di perkotaan aja mungkin pemerintah belum bisa menjamin gitu kan Bang Yosa, sementara apalagi saudara-saudara kita yang misalnya tinggal di daerah pedalaman gitu. Nah, ini menurut pandangan Bang Yosa kira-kira gimana dipersilakan. Ini untuk Mas Januarius, nanti kalau misalnya ada dari saya ada yang agak kurang, mungkin bisa lewat chat ditambahkan, atau nanti bisa resen kalau ingin menyampaikan secara langsung. Terima kasih. Dipersilakan Bang Yosa. Ya, terima kasih Mas Haikal, terima kasih Mas Januar. Pertanyaan yang sangat penting menurut saya. Ini soal, kalau kita bicara hak asasi manusia, diantaranya salah satunya kita bicara soal diskriminasi. Jadi jangan-jangan cuma masyarakat perkotaan aja yang ditangani, kemudian masyarakat pedalaman tidak dilakukan upaya-upaya yang lebih maksimal.
Nah, kalau saya begini menyikapinya adalah pertama kita perlu menyepakati dulu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi darurat, itu satu, ya. Jadi kondisi darurat yang sifatnya nasional, sifatnya nasional. Saya nggak saya merasa bahwa ini memang harusnya sifat nasional, kondisi darurat. Yang kedua, bahwa ini tidak bicara hanya soal hak ekonomi dan hanya soal kekerasan saja atau hak-hak yang parsial sifatnya. Tapi ini mencakup dalam kehidupan masyarakat yang saya mau kategorikan sebagai hak hidup, ya. Jadi satu soal kondisi darurat, yang kedua hak hidup. Nah, yang ketiga yang juga perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan, penyusun kebijakan ketika menerapkan kebijakan ini adalah berdasarkan evidence based research, ya, evidence based research. Jadi data-data yang kuat yang mereka miliki untuk kemudian mereka bisa memberikan jaminan kepada warganya yang ada di seluruh Nusantara, baik di kota, di pedesaan, rural atau urban area, ya. Jadi kebutuhannya kan berbeda-beda setiap wilayah kan. Nah, sayangnya evidence base ini masih sangat tidak dikenal di Indonesia kan. Kebijakan itu sifatnya menurut saya, ya, koreksi kalau saya salah. Evidence based policy itu masih belum menjadi belum mendarah daging, ya, untuk buat para pemangku kebijakan saya. Mungkin ada 1-2 orang, tapi nggak semua orang punya pendekatan itu yang bisa diterapkan, yang harusnya diterapkan ketika akan membuat kebijakan. Nah, terkait dengan kebijakan penerapan PPKM sebagai kondisi darurat nasional yang masuk ke dalam hak hidup, ya mau nggak mau dia harus bisa dong melakukan pendataan secara rigid di setiap wilayah, baik di kota maupun di pedalaman. Nggak bisa disamakan di perkotaan yang mungkin ya lebih mudah aksesnya dibanding teman-teman yang ada di wilayah rural area di pedalaman. Yang akses kesehatannya aja dia sangat jauh untuk mendapatkannya kan, jarak fisiknya. Tenaga fasilitas kesehatannya juga sangat sangat minim di sana. Karena kita tahu sendiri keberpihakan terhadap wilayah-wilayah yang ada di pelosok atau di perbatasan itu sangat minim yang ditangani oleh negara. Jadi pekerja rumah, dan saya nggak mau bicara soal itu. Tapi yang jelas memang evidence based research ini harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh negara, ya. Dalam kondisi darurat pun kita harus bisa menerapkan itu. Syaratnya ya harus bekerjanya keras, aktif, dan sesuai dengan karena itu prinsip, ya. Karena prinsip kalau itu nggak dilakukan, jatuhnya akan diskriminatif terhadap teman-teman yang ada di rural maupun yang di urban area. Ada yang haknya tidak dipenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Mas Januar tadi sangat penting tuh untuk kita menerapkan evidence based research ketika mau membuat kebijakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Haikal. Oke, terima kasih banyak Bang Yosa untuk tanggapannya dan juga Mas Januaris tadi untuk tanggapan dan pertanyaannya. Nah, ini ada opini lagi dan pandangan lagi dari Mas Nanang, Bang Yosa terkait dengan proses yang terkesan lambat dalam situasi yang diasumsikan darurat. Mungkin memang itulah harga demokrasi. Seingat saya ini dialami di Jerman dalam debat-debat di parlemen tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan negara. Termasuk terakhir soal penentangan terhadap mandatori vaksin terselubung yang bermaksud memberikan hal-hal istimewa bagi mereka yang sudah divaksin. Jadi, nah itu ada 2 isu nih Bang. Satu tentang harga demokrasi, yang kedua yaitu apakah is it legitimate kalau misalnya government menerapkan bahwa ya dalam tanda kutip bisa dibilang diskriminatif ya terhadap mungkin ada teman-teman kita yang nggak mau divaksin gitu atau nggak percaya vaksin kalau misalnya membuat aturan berbeda. Dan ini kan sudah dilakukan di beberapa negara kalau nggak salah ya, dan di beberapa wilayah juga. Saya ingat baca itu kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu kota New York itu kan boleh buka restoran, teater boleh buka, bioskop, mall, syaratnya harus udah divaksin semuanya. Kalau udah divaksin nggak boleh masuk, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh makan di restoran dan lain-lain. Nah ini menurut pandangan Bang Yosa gimana? Dipersilakan Bang. Ya, saya kayaknya untuk konteks ini nggak bisa banyak
nggak bisa banyak debat ya. Tapi saya sepertinya setuju ya sampaikan Mas Nanang ini memang apa ya, harga dari demokrasi bahwa kita berjalan lambat dalam konteks kita minta kesepakatan dari parlemen misalnya wakil rakyat untuk kemudian menyusun kebijakan. Ini ya ini memang terjadi ya, terjadi dan mau nggak mau kita harus minta kesepakatan banyak pihak, terutama teman-teman di parlemen untuk bersama-sama kita menyusun kebijakan yang efektif buat warga warga Indonesia. Nah, kalau dibilang bahwa ini adalah dampak atau kelambatannya adalah dampak dari demokrasi, saya bisa bilang iya, tapi saya tidak mau menjadi sebuah antitesis sih. Jadi saya menganggapnya bahwa demokrasi itu harusnya bisa selalu dinamis, dia berkembang dengan cara-cara, dengan tools yang juga berkembang. Ketika dia mengalami situasi-situasi yang berbeda, khas seperti yang dialami saat ini. Nah, situasi saat ini ada situasi yang sebetulnya khas, kondisi-kondisi yang sangat khas, walaupun sebetulnya pernah ada flu Spanyol misalnya ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah mengupas soal kebijakan yang dulu seperti apa ya. Dengan kondisi darurat yang saat ini terjadi, bagaimana nilai-nilai demokrasi itu kemudian bisa membuahkan tools-tools yang bisa sangat cepat berlaku dan bekerja dengan menggerakkan semua elemen-elemen demokrasi itu sendiri. Nah, ini pekerjaan rumah memang untuk Indonesia, terlebih dengan melihat culture parlemen yang seperti itu, ya saya serahkan sendirilah kepada teman-teman. Apakah mungkin itu terjadi? Itu satu. Jangan-jangan kita perlu perlu wacana lain yang sifatnya terobosan, fenomenologis yang tidak pernah kita pikirkan ketika kita mengalami kondisi darurat seperti ini di negara yang sifatnya demokratis seperti kita. Kita salah satu negara demokrasi ya, kalau nggak salah ya. Kalau belum menurun nilai-nilai demokrasi Indonesia. Jadi menurut saya itu ya. Jadi pertama kelambatan upaya penanganan adalah akibat dari atau buah dari sistem demokrasi yang kita anut. Saya bisa bilang mungkin iya. Kalau kita melihat kalau kita perlu kesepakatan banyak pihak. Tapi mungkin juga tidak kalau kita mau belajar dari pengalaman masa lalu ketika bagaimana kita pernah menghadapi situasi darurat yang sama persis seperti ini. Jangan-jangan kita nggak pernah mau belajar dengan masa lalu. Nah, itu hal cerita yang lain ya. Jadi menurut saya saya termasuk orang yang moderat sih sebetulnya. Saya nggak mau bilang bahwa ini akibat demokrasi kita nih sangat lambat sehingga kita tidak bisa membuahkan kebijakan yang sangat cepat. Ya. Tapi di sisi lain, jangan-jangan kita tidak mau belajar pada masa lalu ketika kita menghadapi situasi yang sebetulnya hampir sama. Jadi itu sih yang bisa saya tanggapi, Mas Haikal. Oke, terima kasih banyak Bang Yosa dan tadi juga Mas Nanang tadi untuk pertanyaan tambahannya. Ya memang balik lagi itu jadi dilemanya kan. Memang Bang Yosa di satu sisi kita untuk kebijakan cepat, tapi di satu sisi ya demokrasi juga menuntut wakil-wakil kita juga untuk melibatkan semua pihak, khususnya wakil-wakil kita yang ada di parlemen untuk membuat keputusan dan untuk membuat kebijakan. Nah, mungkin kalau pertanyaan saya agak saya coba agak pragmatis ya, Bung Yosa, terkait balik lagi mungkin lebih spesifik ke topik kita sekarang terkait dengan penerapan PKM dan tindakan kekerasan aparat. Mungkin kalau misal karena nanti ini diskusinya akan dipublikasi juga gitu, Bang, yang baik lewat cerita ataupun lewat recording. Kalau misalnya ada teman-teman pedagang gitu ya, teman-teman pedagang yang mereka mengalami kekerasan gitu oleh aparat, itu khususnya dalam masa PPKM ini, kira-kira masih ada possibility nggak sih Bang Yosa untuk mereka misalnya ingin mendapatkan keadilan gitu yang mungkin entah mereka dapat kekerasan fisik gitu, atau mereka dapat propertinya, alat-alatnya diambil paksa, secara paksa gitu kan. Ini untuk mereka
mereka masih ada possibility untuk kemungkinan dapat justice gitu, dapat keadilan, dan kalau mereka ingin ngadu gitu, kira-kira yang paling simple yang memungkinkan untuk mereka bisa ngelakuin itu kira-kira gimana ya, Bang? Kalau boleh tahu. Ya. Ini pertanyaannya tuh penting ya, terkait dengan mekanisme untuk mendapatkan equality ya, keadilan nih buat mereka yang selama ini menjadi korban terkait penerapan PPKM. Ya, menurut saya sih berefleksi pada situasi yang saat ini, saya melihatnya bahwa mesin-mesin demokrasi dalam konteks pengawasan oleh masyarakat, teman-teman pegiat dan aktivis HAM lah, taruhlah, itu masih belum cukup maksimal, ya. Meskipun sudah cukup banyak sekali di media-media massa kita bisa menyimak berita-berita viral yang dialami oleh mereka. Harusnya sih ada proses atau mekanisme yang sifatnya jemput bola, misalnya Komnas HAM atau Komnas Perempuan. Kalau dialami oleh anak-anak oleh Komnas HAM. Nah, mesin-mesin ini saya melihatnya masih wait and see sih, masih kayak menunggu aja dulu, menunggu si korbannya itu melakukan pengaduan. Memang basicnya ada yang berdasarkan komplain sih, tapi menurut saya dalam kondisi darurat ini harusnya mereka bisa langsung turun ke lapangan, kemudian melakukan taruhlah pemantauan dan investigasi untuk kemudian mendapatkan rekomendasi apa yang harus mereka dapatkan dalam konteks remedi ya, keadilan, mendapatkan keadilan atas apa yang dialami oleh mereka sebagai korban. Itu satu hal. Jadi menurut saya masih belum maksimal yang dilakukan oleh teman-teman pegiat-pegiat atau aktivis HAM yang bekerja untuk bagaimana bisa menghandle soal complaining dari masyarakat dalam kondisi darurat. Itu satu. Nah, yang kedua, menurut saya, jangan-jangan yang kita memerlukan sarana-sarana baru yang dibutuhkan untuk kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Maksud saya begini, kan beberapa teman-teman yang kita bisa lihat saat ini, teman-teman pemerintahan lah, itu juga banyak kan yang viral bahwa ketika ada bapak-bapak yang dia sulit untuk mendapatkan mata pencarian di depan mall, kemudian meminta dia untuk pergi, kemudian ada langsung memberikan uang untuk membantu untuk melanjutkan kehidupannya dia. Itu salah satu contoh yang sebetulnya jangan-jangan kita perlu mengatur soal itu gitu. Untuk dalam situasi tertentu dan waktu tertentu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak harus menunggu teman-teman masyarakat sipil yang melakukan. Jadi teman-teman pemerintah juga harus punya tanggung jawab untuk melakukan itu juga. Ketika dia melakukan sesuatu, ya dia harus segera juga kemudian bertindak untuk memberikan solusi kepada si masyarakat. Jadi itu. Yang pertama ada soal bagaimana proses mekanisme complaining yang dilakukan oleh teman-teman pegiat HAM selama ini masih kurang maksimal karena masih mengandalkan complaining atau berita-berita media, tapi tidak juga turun lapangan langsung. Yang kedua adalah kita membutuhkan sarana-sarana baru ya yang sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman pemangku kewajiban dalam ini pemerintah untuk melakukan tindakan langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para korban. Jadi tidak hanya membongkar atau menutup, tapi kemudian ada program atau kebijakan tertentu yang sebetulnya bisa menjadi solusi buat mereka. Ini sih kalau saya bisa melihatnya dari kondisi perkembangan yang ada saat ini yang saya lihat. Itu sih Mas Haikal kalau tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Yusuf. Nah, kalau misalnya tentang implementasi, mungkin kalau misalnya daerah naik lebih di atas ya, Bang Yusuf, yang lebih luas. Kalau misalnya terkait dengan penerapan
PPKM ini kalau yang ideal itu menurut Bang Yosa dan menurut dari sudut pandang hak asasi manusia dan juga mungkin dari teman-teman organisasi yang bekerjasama dengan Bang Yosa juga gitu. Menurut Bang Yosa dan teman-teman pegiat hak asasi manusia itu yang ideal itu seperti apa? Karena mengingat bahwa ini kan skalanya sangat besar gitu kan, skala nasional, dan juga kalau misal saya nggak mau menjudging gitu Bang, tapi kalau misalnya kita lihat mungkin ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang melihat pandemi COVID ini sebagai bukan sesuatu yang serius gitu kan. Ya udahlah, kita tetap aja jalan-jalan tengah jalan nggak pakai masker gitu kan, makan-makan, bukan sebagai sesuatu yang serius. Nah, itu yang ideal. Di satu sisi masih ada sebagian, saya nggak mau bilang banyak atau sedikit, tapi yang pasti ada gitu sebagian saudara-saudara kita yang mungkin menganggap COVID itu tidak serius gitu. Tapi di sisi lain, seperti tadi Bang Yosa bilang, karena ini bagian dari pemulihan hak hidup gitu kan, PPKM ini perlu diberlakukan gitu. Tapi tentu saja tanpa kekerasan aparat itu tidak boleh dilakukan, itu hal yang salah. Nah, ini apakah sesuatu yang possible dan kira-kira yang ideal kalau dari sisi Bang Yosa kira-kira gimana Bang? Karena ya balik lagi, kalau saya jujur, meskipun saya sepakat, saya agak susah ngebayanginnya gitu. Bang Yosa, kalau misalnya PPKM diterapkan gitu kan oleh aparat, tapi benar-benar secara dalam tanda kutip, bukan secara kasar dalam tanda kutip gitu ya. Saya secara gagasan, secara idealisme saya sangat setuju dengan hal itu gitu. Tapi kalau secara penerapan saya masih jujur saya masih agak-agak ini gimana gitu kan. Misalnya katakanlah mau nutup warung gitu, kalau misalnya yang pemilik warung yang nggak mau, terus orang yang makan nggak mau, apa langkah-langkah misalnya dari penegak hukum gitu ya, yang bisa dibenarkan supaya ya PPKM ini tetap bisa jalan tapi tanpa cara-cara yang kasar itu. Kira-kira demikian Bang Yos. Terima kasih. Ya, Mas Eka aja bingung nih gimana. Saya juga harus ini nih. Ini pertanyaannya agak sulit sebetulnya. Ini maksud saya gini, kita butuh diskusi panjang lebar dan diskusinya mengarah kepada implementasi ya. Bagaimana penerapan di lapangan, tidak hanya di atas kertas dalam bentuk regulasi, tapi juga technical atau soal SOP, bagaimana penerapannya. Kita tahu bahwa penerapan PPKM yang tidak boleh merendahkan martabat atau harus berdasarkan konteks HAM, itu harusnya dilakukan. Itu kita sepakat itu, kita tahu itu. Dan Kemendagri sudah mengeluarkan instruksi dari kementeriannya bahwa tidak boleh ada lagi setelah PPKM jilid 3, kan yang kemarin banyak kasus-kasus itu yang jilid 3 kemarin itu, yang banyak yang penutupan warung dengan kekerasannya. Setelah darurat yang jilid 4 ini, yang lanjutan ini sudah ada instruksi dari Kemendagri, dan itu menerapkan soal yang tadi saya bilang, tidak boleh kekerasan, harus meninggikan martabat manusia. Itu di atas kertas kita sepakat itu. Nah, bagaimana penerapan di lapangannya? Yang menurut saya ini memang butuh konsentrasi dan pengujian di lapangan apa yang bisa kita lakukan. Tapi menurut saya begini, prinsipnya adalah jangan sampai solution of problem itu berubah jadi problem of solution. Ini penting. Kan Kemendagri membuat peraturan itu bagian dari solusi kan, solusi untuk memecahkan masalah. Tapi ternyata jangan-jangan peraturan yang dibuat itu menjadi persoalan baru gitu kan. Persoalan barunya adalah ya si warung itu ditutup, tapi kemudian si ibu atau si bapak yang punya warungnya tidak dikasih kompensasi dari warung yang sudah ditutupnya. Itu kan berarti kan bukan solution of problem, tapi problem of solution kan Kemendagri, karena dia tidak sampai secara teknikal bagaimana mengatasi persoalan yang mereka hadapi terkait dengan hak hidup. Saya bilang hak hidup. Nah, jalan satu-satunya menurut saya adalah ketika melakukan tindakan
oleh teman-teman street birokrat. Saya bilangnya street birokrat untuk teman-teman Salpo PP yang ada di lapangan atau petugas. Ini konsep street birokratnya harus dipahami benar. Karena ada birokrat yang ada di meja, ada birokrat yang ada di jalanan. Nah, street birokrat itu mencatat dulu, mencatat siapa-siapa, by name, by address, apa sebetulnya kebutuhan mereka. Ya, kemudian mereka akan langsung mencocokkan dengan data yang ada di mungkin kalau mereka punya ada data dalam penerima bansos itu langsung dicocokkan. Jangan-jangan mereka memang ada data. Kalau ada data itu tinggal dimasukkan, ya tinggal langsung saja diterapkan bahwa oh mereka ternyata ada dalam data bansos. Sehingga kebutuhan pangan mereka harus dipenuhi. Karena yang paling penting adalah pangan. Mereka harus dipenuhi. Kalau belum ada, berarti dia adalah nama baru yang segera harus ada namanya di situ. Tentunya harus ada koordinasi dengan tingkat pusat. Padahal kita bicara bansos ini sensitif nih sekarang nih. Bicara bansos ini. Tapi ada dana yang dianggarkan oleh pemerintah ya untuk terkait dengan penerapan PPKM ini. Kalau nggak salah Sri Mulyani kemarin saya dengar itu ada sekitar berapa ribu triliun sudah, berapa ratus triliun jangan-jangan sudah disiapkan untuk penanganan COVID ini. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika negara tidak bisa memenuhi, ketika ada pembatasan terkait dengan hak ekonomi, berarti ada jaminan yang harus dilakukan oleh negara dan pemerintah. Jaminan itu dalam bentuk apa? Ya bentuk data-data yang valid ketika mereka yang membutuhkan itu memang segera langsung dipenuhi kebutuhan. Jadi nggak cuma warung menutup, tidak cuma menutup warung pada saat itu, tapi besoknya kalau bisa ya paling lambat jangan sampai seminggu ya, mereka sudah bisa dipenuhi lagi tuh soal kebutuhan pangannya. Sehingga ada pencatatan yang sangat rigid, yang sangat cepat dilakukan oleh teman-teman street birokrat yang bekerja sama dengan si pendata di tingkat di balik meja ya, yang tingkat elitnya. Jadi jangan sampai ada ketimpangan yang sangat jauh sehingga teman-teman yang ada di korban yang ada di tingkat bawah itu sampai kelaparan, mereka tidak bisa makan karena mereka tidak bisa mendapat karena sumber pendapatan ekonomi mereka ditutup saat itu. Jadi ini soal SOP. Jadi peraturan yang ada saat ini harus dilengkapi oleh SOP yang sifatnya teknikal yang sampai ke tingkat bawah sehingga tidak ada lagi HK yang dipenuhi oleh si korban. Itu sih Mas Haikal. Oke, terima kasih banyak Mas Yosa. Nah, ini ada tanggapan lagi dari Mas Nana. Pembatasan ekonomi sepertinya punya dampak serius dibandingkan dengan pembatasan PPKB gitu. Terakhir di Bandung, percobaan bunuh diri Ketua Asosiasi Kafe dan Restoran di gerbang Balai Kota sebagai bentuk penentangan PPKM. Saat ini yang bersangkutan dirawat di rumah sakit. Masalahnya pemerintah ngeles menetapkan status karantina dengan berbagai pembatasan agar tidak berkewajiban menjamin kebutuhan hidup warga terhadap pembatasan. Nah, ini salah satu pembahasan besar yang tadi juga sempat disinggung juga tadi oleh Bang Yosa, ya, gimana aturan pembatasan dilakukan dan diberlakukan tetapi ya jaminan hak hidupnya nggak ada gitu. Dan saya waktu itu pernah baca juga salah satu artikel yang nulis bukan orang Indonesia, orang luar gitu, yang dia bilang bahwa iya COVID ini sangat berbahaya dan sudah makan banyak korban jiwa, tapi apa namanya yang kita harus lihat untuk aspek COVID bukan hanya misal saudara-saudara yang memang kena penyakit fisik gitu kan ya, tetapi juga soal mental health juga, karena dampak pandemi ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik seorang, tapi kesehatan mental seorang juga, sebagaimana yang dipaparkan ini oleh Mas Nanang, karena apa namanya banyak yang nggak punya pekerjaan dan lain-lain. Nah, iya, iya, dan apa namanya, iya, saya secara garis besar sangat sepakat dengan Mas Yosa gitu, bahwa ya kebijakan penanggulangan pandemi itu sangat penting, tapi pemberlakuannya itu harus sesuai dengan nilai hak asasi manusia. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas Yosa, kalau misalnya terkait dengan dari sudut pandang hak asasi manusia gitu ya,
kalau dari pendapat Mas Yosa sendiri, dari sisi Mas Yosa, gimana sih kita seharusnya bisa memaknai dan juga memperjuangkan civil liberties, kebebasan sipil, khususnya di masa pandemi ini. Dan kalau saya boleh diteruskan sedikit, teman saya pernah ngomong kalau misalnya kalau misalnya pemerintah kekuasaannya makin luas, sangat mudah pemerintah untuk kekuasaannya sangat meluas, tapi untuk mengurangi kekuasaannya itu sangat sulit ketika pemerintah mungkin kekuasaannya cuma segini gitu kan, terus tiba-tiba ada pandemi, kekuasaannya makin besar untuk melakukan pembatasan, wewenangnya makin besar. Nah, itu mudah memperluas wewenang dan kekuasaan pemerintah, tapi untuk mengecilkannya itu sesuatu yang sangat sulit. Nah, itu kalau dari Bang Yosa kira-kira gimana Bang? Gimana sih kita bisa memaknai dan juga memahami bahwa kebebasan sipil itu masih terus patut tetap diperjuangkan gitu, meskipun di masa-masa darurat seperti di masa pandemi sekarang ini. Dipersilakan Bang Yosa. Ya, sebelum saya merespon tadi pertanyaan Mas Haikal, saya sepakat soal tadi ya, soal bahwa penanganan untuk COVID ini kita nggak bicara soal pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang secara misalnya soal ekonomi gitu kan, soal mental health itu penting untuk dilakukan. Dan kondisi darurat ini, data yang saya dapatkan itu banyak sekali tuh yang kemudian mereka jatuh ke dalam persoalan mental health. Nah, kalau misalnya pemerintah mau serius atau menanggapi ini sebagai hal yang serius, maka persiapannya harus dilakukan adalah menyiapkan tenaga psikiater untuk membantu supaya tidak banyak jatuh korban ya. Nah, pertanyaan realitas bahwa selama ini belum ada keseriusan soal itu di lain pihak. Tapi menurut saya soal bahwa mental health ini kemudian banyak jatuh korban, iya. Dan pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan terkait dengan kesehatan mental ini. Dan bisa dijangkau oleh masyarakat yang sangat rural sekalipun, di pelosok sekalipun. Karena kalau dalam kondisi normal pun poli kesehatan jiwa aja sangat jarang, hanya satu dari 10 layanan kesehatan dasar yang saya tahu. Ya, harusnya dalam kondisi darurat ini semakin dikencangkan tuh poli-poli jiwa dengan tenaga psikiater. Tapi sayangnya kalau dalam hitungan-hitungan dalam hitungan statistik saya, tenaga psikiater kita itu tidak akan bisa untuk menangani banyak warga Indonesia. Perbandingannya sangat jauh, 1 banding berapa tenaga kesehatan mental. Nah, ini pekerjaan rumah dan ini menjadi pembelajaran buat kita ke depan. Harusnya tenaga psikiater yang bisa menangani soal mental health ini diupayakan lebih serius untuk dipenuhi, sehingga poli-poli jiwa itu ada di layanan kesehatan dasar. Ini kebetulan saya memang concern pada isu soal mental health nih Mas Michael, karena memang saya isunya adalah disabilitas, karena mental health itu adalah bagian dari mental health itu bagian dari disabilitas, namanya disabilitas psikososial. Ya, nyatanya sudah banyak. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Haikal yang tadi, kuncinya hanya satu sih, soal apapun sistem, siapapun yang memerintah, yang harus dilakukan adalah prinsip tidak merendahkan martabat manusia. Ya, ini soal dignity. Itu adalah kunci dalam hak asasi manusia. Ya. Jangan sekali-sekali melakukan kekerasan. Ya, itu dengan sendirinya merendahkan martabat atau dignity manusia. Ya. Baik di level kebijakan maupun di level yang langsung dilakukan oleh para aparat di state birokrat. Ya. Jadi baik dari kebijakan sifatnya terstruktur, kekerasan terstruktur maupun kekerasan yang sifatnya langsung tadi saya sampaikan. Jadi kuncinya adalah jangan pernah merendahkan martabat manusia, baik sistem yang dipakai maupun siapa yang memerintah. Adapun teori yang tadi disampaikan Mas Haikal bahwa semakin dia berkuasa, apa tadi ya saya lupa ya, semakin berkuasa kewenangannya itu kayaknya semakin sulit untuk kita batasi, gitu kan? Yeah.
sangat mudah memperluas wewenang dan kekuasaan negara, tapi kalau mau di shrinking atau dibatasi ya itu sulitnya bisa berkali-lipat ini. Ya, cuma gini, saya nggak mau bilang bahwa satu sistem itu lebih baik dari yang lain. Kalau misalnya kita melihat negara Kuba, di satu sisi mereka menerapkan sistem yang sebetulnya tidak banyak berkenan di para ahli demokrasi di Indonesia ya. Tapi aspek kesehatan mereka tuh sangat jauh lebih baik dibanding Amerika. Itu ada filmnya, saya pernah nonton kan. Terlepas itu promosi bagian filmnya atau apa. Tapi dia sangat tetap martabat kemanusiaan si warganya dalam aspek kesehatan itu benar-benar dimuliakan gitu. Jadi itu poinnya. Jadi menurut saya apa dan siapapun dia yang memerintah, dia jangan pernah melupakan soal dignity. Itu kunci sebetulnya. Ketika kita mau menjadi terutama mau menyelesaikan situasi-situasi dan kondisi darurat saat ini. Itu yang kemudian hak asasi manusia ini kan sebetulnya tidak statis, dia sifatnya dinamis. Ya. Prinsip-prinsip yang saya sampaikan itu jangan-jangan 10 tahun ke depan tuh bisa berubah. Kalau misalnya tahun 50-an, teman-teman perempuan tuh belum bisa tuh memilih secara langsung, ya kan? Karena dianggap bahwa itu bukan ranahnya perempuan untuk melakukan memilih wakil rakyatnya. Tapi beberapa tahun kemudian dia berkembang bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Kita bicara soal equity, kesetaraan. Prinsip-prinsip kesetaraan ini kemudian semakin berkembang. Dan jangan-jangan kita juga harusnya bisa membuka diri mindset kita bahwa demokrasi dan hak asasi manusia itu sifatnya fluid, dia cair, dia tidak bisa statis karena memang masyarakat itu sendiri berubah kan. Jadi artinya bahwa kekuasaan atau pemerintah siapapun yang nanti akan memerintah, dia juga bisa berjalan seiring dengan kecairan kondisi masyarakat yang senantiasa berubah. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah tadi soal prinsip dignity dalam hak asasi manusia itu sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan saat ini sih, Haikal. Oke, thank you Mas Yosa. Ini ada tambahan opini lagi dari Mbak Fitri. PPKM mungkin tujuannya untuk kesehatan jangka panjang, tapi dukungan ekonomi atau psikologis atau kelangsungan hidup juga diperlukan untuk solusi jangka pendek. Sayangnya, alih-alih memberikan jaminan hidup atau ekonomi untuk jangka pendek, malah kekerasan dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk menciptakan disiplin masyarakat. Akhirnya justru kekerasan aparat membuat masyarakat ingin melawan dan melakukan revolusi. Nah, ini seperti komentarnya Mbak Nix yang di atas gitu. Justru masyarakat ingin melawan. Dan terkait mental health, BPJS itu cukup nggak sih? Nah ini agak tapi BPJS juga belum dimiliki seluruh masyarakat yang khususnya tidak membayar iuran. Nah ini balik lagi nih dilemanya tadi salah satu akibat yang mungkin nggak dipikirkan oleh banyak pihak gitu ya, yang Mas Yosa, kalau misalnya penerapan yang dilakukan dengan cara kekerasan yang melanggar dignity gitu ya bukan nggak mungkin justru akan terjadi blowback gitu kan, juga bukannya justru masyarakat akan tambah patuh, bisa-bisa justru yang ngapain patuh orang cara pelaksanaannya seperti itu gitu kan. Tadi yang kedua tadi disinggung sama Mbak Fitri terkait dengan mental health dari BPJS itu sudah cukup mengcover atau tidak? Bisa langsung saya tanggapi atau gimana? Oh ya, dipersilakan Mas Yosa. Ya, untuk yang pertama sudah ada instruksi Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah ada peraturannya bahwa selama penerapan PPKM darurat itu tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Siapapun tidak boleh. Jadi harus dia menggunakan nilai-nilai hak asasi manusia dan meninggikan martabat kemanusiaan. Kalau misalnya masih ada yang melakukan seperti itu, berarti ada pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran terhadap instruksi Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau ada pelanggaran hukum, berarti itu ada punishment-nya, ada hukumannya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian soal pengawasannya? Ya, jadi soal monitoring terhadap pelaksanaan peraturan ini. Nah, menurut saya di dalam instruksi itu sudah ada sih semacam gugus tugas ya. Saya pernah dengar bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi Kementerian Dalam Negeri ini harus benar-benar dijalankan.
Jadi jangan sampai ada celah sedikit pun tindak kekerasan dilakukan oleh aparat seperti yang sebelum-sebelumnya dilakukan selama PPKM di jilid 3, 1 sampai 3 kemarin ya. Jadi harusnya tidak ada lagi tuh kekerasan di depan kafe, warung-warung ya. Semuanya harus menjalankan berdasarkan dikti, meninggikan martabat kemanusiaan. Kalau ada berarti pelanggaran hukum karena dia melanggar instruksi Kementerian Dalam Negeri. Itu satu. Yang kedua soal BPJS. Kalau BPJS selama ini sudah mengcover untuk mental health dengan beberapa pembatasan-pembatasan. Jadi yang seharusnya mereka dalam sebulan boleh, yang seharusnya mereka harusnya 2 atau 3 kali konsultasi dengan psikiater, BPJS hanya mengcover untuk 1 kali. Ya, jadi terbatas. BPJS tidak selama ini sudah mengcover soal mental health, terutama konsultasi dengan psikiater, tapi dengan keterbatasan waktu hanya 1 kali konsultasi itu nggak salah selama sebulan. Obat-obatan juga di-cover oleh BPJS. Sayangnya obat-obatan yang beredar di Indonesia itu menurut diskusi teman-teman yang ada di grup mental health itu satu itu sudah ketinggalan zaman obat. Jadi dampak yang efek yang ditimbulkan dari teman-teman yang mengkonsumsi obat itu sangat tidak menyenangkan. Bibirnya keluh, badannya kayak robot. Jadi kalau melihat teman-teman yang punya mengalami mental health, dia kadang-kadang suka bengong sendiri. Itu sebetulnya efek obat, ya. Efek obatnya yang sebetulnya sangat tidak baik yang beredar di Indonesia. Berbeda dengan yang ada di India, sama-sama negara berkembang. Bahkan Indonesia katanya mau negara maju tapi sudah negara menengah tapi sudah menurun lagi. Itu di India obatnya lebih baik, obat untuk mental health-nya. Ya, jadi teman-teman yang ada di sana tuh efek terhadap konsumsi obatnya tuh tidak seperti Indonesia. Jadi di Indonesia obat yang di-cover BPJS masih obat-obat yang sifatnya berdampak atau berefek buruk bagi teman-teman. Karena memang dia produknya sebenarnya udah nggak update lagi tuh, itu produk lama. Terus yang kedua, kalau mau cari obat yang bagus ya obatnya bukan generik, obatnya mahal gitu. Kalau mau dapat obat yang tidak berefek buruk buat teman-teman itu, ya dia harus cari obat yang tidak di-cover oleh BPJS dan dia bukan obat generik, harganya mahal. Tentunya kita berpikir 2 kali kan kalau teman-teman kalau misalnya harus membeli 1 obat Rp300.000 gitu sekali konsumsi obat. Jadi menurut saya ini harus ada kebijakan yang sifatnya terobosan affirmative action terkait dengan ketersediaan obat-obatan buat teman-teman mental disorder. Nah, dalam kondisi darurat saat ini mau nggak mau itu harus ditangani serius nih. Saya yakin sekali banyak sekali jatuh korban karena kebijakan PPKM terkait dengan pencegahan penularan pandemi COVID-19. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Haikal. Oke, terima kasih banyak Mas Yosa. Dari Mbak Dinda, halo Mbak Dinda. Halo Haikal. Oh ya, dipersilakan Mbak Dinda kalau misalnya ada opini, pendapat atau pertanyaan. Thank you banyak Bang Yosa, dari dulu nih sudah menyuplai perspektif HAM juga sejak di The Indonesian Institute dan memang konsisten nih sampai sekarang lewat ragam institut. Nah Bang Yosa tadi sih mau menyambung aja yang chat yang ada di grup yang disampaikan Mas Nanang tadi, itu kan sepertinya terdengar bagian dari resistensi ya, ada civil disobedience di situ, plus malah Ning sempat bilang tadi soal ini kalau nggak revolusi aja nih. Dan kita melihat semakin ke sini kasusnya ini nggak melulu soal kasus yang hambatan suara kritikal warga sipil terhadap pemerintah terkait isu-isu korupsi, tapi juga bahkan hal-hal yang memang sudah sangat lekat dengan kehidupan dia, termasuk hak hidup, hak ekonomi yang tadi Bang Yosa bilang. Saya menambahkan kasus karena ini juga ada di tayangan infotainment gitu, di mana salah seorang artis lah ya atau seorang pesohor itu dia memakai bikini lalu dia masang tulisan saya stres karena PPKM diperpanjang. Sebenarnya kan itu sebenarnya freedom of expression ya, cuma lagi-lagi di negeri yang patriarkis ini memang menjadi sangat rentan gitu. Perempuan dengan tubuhnya, kalau laki-laki belum tentu tuh ditangkap. Akhirnya dia terkena ITE. Mungkin banyak lagi kasus-kasus dalam bentuk-bentuk lain seperti tadi contoh yang di Bandung, dan ini urusannya ada yang urusannya dengan nyawa,
Karena memang sudah ada frustrasi kali ya, atau mungkin tadi yang kayak dibilang Bang Yosa soal mental health crisis gitu, di mana orang-orang juga udah stress out dengan situasi yang sekarang, sementara syaratnya tadi untuk negara menjamin tidak bisa dipenuhi. Di sisi lain kita juga terpapar oleh informasi tentang betapa korupnya, bahkan Menteri Sosial juga korup, ada dikutip lah bansos, dan bahkan ada juga seorang nenek di Gunung Kidul juga ditipu karena urusan bansos, sehingga memang tingkat stres itu semakin tinggi dan ada resistensi yang cukup besar terhadap Mbak Dinda putus-putus suaranya. Mbak Dina agak putus Mbak suaranya. PPKM ini gitu. Tapi bagaimana sih pendapat Bang Yosa kalau dalam konteks itu sisi berarti ini ya disadap kali. Ini bisa nggak? Oke nggak? Sudah? Sudah. Atau masih bermasalah? Masih agak putus-putus sih. Ya, kayak gitu sih Bang Yosa. Gimana pendapat Bang Yosa soal kebebasan sipil terancam? Bagaimana pendapat Bang Yosa? Ya, ini kalau pertanyaan dari Ibu Direktur Institut ini susah banget nih. Bisa. Ya, saya penganut mazhab HAM yang sebetulnya bisa dikategorikan hak asasi manusia itu adalah hak yang dinamis. Tadi saya sampaikan ya, berkembang. Dia sifatnya menaungi atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang selalu dinamikanya berlanjut. Nah, pertanyaannya apakah di masa saat ini pemerintah sudah melakukan itu? Itu satu. Ya, kalau misalnya konteks kebebasan ekspresi, sebelumnya tidak dalam kondisi darurat pun itu banyak sekali pembatasan buat teman-teman perempuan dan teman-teman Sogi SC misalnya, kebebasan ekspresi. Masih banyak ketidakberpihakan terhadap mereka. Ketidakberpihakan itu ada dalam konteks kebijakan. Jadi menurut saya yang lama itu legal dokumennya saja tidak diselesaikan, itu bagaimana kemudian itu kita bawa ke dalam kondisi darurat saat ini yang sebetulnya sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Ya. Jadi jalan satu-satunya harus disingkirkan pelan-pelan, ya, dengan melihat konteks darurat ini adalah konteks yang sebetulnya sangat berbeda, ciri khas. Ya. Kita harus membuka diri, mindset pemerintah itu harus bisa melihat dinamika yang selalu berkembang. Bahwa penetapan PPKM saat ini kemudian berdampak kepada kesehatan mental, itu tidak bisa dipungkiri terjadi pada masyarakat. Seperti yang dialami tadi perempuan yang berbikini, saya lupa namanya siapa ya temannya saya Dinar tahu. Kendi. Dinar Kendi. Kita jangan memposisikan dia sebagai pelaku kalau misalnya dalam konteks ini. Kita melihat dia sebagai korban. Korban, kalau dia menyatakan sendiri kan bahwa dia sebetulnya sudah stres dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau melihat kategori stres itu ada macam-macam tuh kalau melihat di buku DSM Mental Disability. Level 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ada psikiater bisa diperiksa. Ya. Kalau misalnya kita memposisikan dia sebagai korban, tidak masukkan dia ke dalam sebagai pelaku, kemudian dalam undang-undang ITE, kemudian dia harus dianis, dihukum, tapi masukkan dia ke dalam soal rehabilitasi atau penanganan bagaimana supaya kesehatan mental dia bisa bisa terhindar dari kondisi saat ini. Dan penanganannya juga harus komprehensif. Itu yang harusnya dilakukan oleh negara terkait dalam konteks ini. Jadi menurut saya itu salah satu contoh. Ada banyak contoh-contoh lain yang sebetulnya tidak hanya dalam kondisi mental health, tapi dampak-dampak yang lainnya yang harusnya bisa diposisikan sebagai dinamika masyarakat yang kebetulan ada di dalam situasi yang sifatnya darurat penerapan PPKM. Dan pemerintah pemangku kebijakan mau tidak mau harus bisa membuka diri terhadap hal-hal baru yang sebetulnya tidak pernah mereka alami, tapi mereka kemudian harus concern untuk menangani itu untuk kebaikan bersama dalam konteks meninggikan martabat setiap manusia. Jadi itu sih yang harus dilakukan. Ini bukan hal yang mudah sebetulnya.
karena merubah cara pandang yang sifatnya konvensional menjadi yang sifatnya progresif itu kan susahnya bukan main. Dan menurut saya harus ada terobosan, salah satu, saya nggak tahu sih sampai saat ini mungkin ada pembisik, saya nggak tahu pembisik ya, yang bisa membantu Pak Jokowi mungkin atau pembantu-pembantunya bahwa kita dalam kondisi yang sangat darurat sehingga hal-hal yang sifatnya tidak pernah kita alami sebelumnya harus kita buka diri bahwa kita perlu menangani itu, tapi kita juga tidak perlu terlalu jauh misalnya sampai menggunakan undang-undang ITE kemudian meneroboskannya ke dalam punishment yang tidak membuat sifatnya tidak membuat jerah sebetulnya, tapi lebih kepada menghukum supaya tidak ya kalau dia pelaku. Saya nggak sepakat soal itu sebetulnya. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan oleh negara. Jadi membuka diri terkait dengan kebijakan, membuka diri terkait dengan fenomena-fenomena baru yang ada dalam masyarakat yang tidak pernah ditemui selama ini. Jadi itu sih Mbak Dinda. Maaf kalau misalnya tidak bisa memberikan kepuasan dirimu. Seperti biasa kita nggak pernah puas. Tenang aja, nanti bisa dilanjut. Thank you Bang Yosa. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda. Tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan juga terima kasih banyak Bang Yosa untuk tanggapannya. Nah ini ada komentar lagi dari Mbak Nings ya. Lagi scroll di Twitter dan jumlah teman jadi buzzer untuk promo vaksin. Rasanya sangat aneh ketika vaksin gratis nggak tersedia padahal banyak yang masih mau beli pun nggak tahu beli di mana, tapi pemerintah selalu nuduh masyarakat nggak mau vaksin. Nah, terus untuk minta data anggaran vaksin yang nggak jelas itu gimana? Random thought aja. Nah, ini mungkin akan jadi perdebatan yang sangat panjang ya, Bang Yosa. Dan mungkin waktunya nggak cukup, terutama terkait apakah mandatory vaccination itu melanggar HAM atau enggak gitu kan. Ini kayak bakal jadi perdebatan yang panjang, dan kalau nggak salah tuh saya kemarin baca, saya lupa kalau nggak salah antara Amnesty atau HRW ya, Bang Yosa, yang bilang kalau misalnya mandatory vaccination itu kebijakan yang kurang tepat gitu. Karena urusan medis itu harusnya voluntary, bukan dipaksa gitu kan, bukan top down dari pemerintah. Nah, ini mungkin ya perdebatan yang akan selalu panjang, dan kita mungkin waktunya nggak cukup, belum cukup Bang Yosa, tapi kalau misalnya Bang Yosa nggak keberatan, mungkin sedikit banyak kira-kira secara singkat kalau Bang Yosa ngelihat isu tersebut kira-kira gimana Bang Yosa? Thank you. Soal mandatory vaksin atau? Iya. Kalau menurut saya sih gini, saya dalam perspektif hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu kan memang dia muncul ketika dia selalu melibatkan dua pihak, pemangku kewajiban dan pemangku hak, ya kan? Apa kerja pemangku kewajiban? Dia harus melaksanakan tanggung jawabnya, memenuhi, melindungi, dan menghormati. Pemangku hak dia harus mendapatkan hak, ya kan? Jadi si teman-teman kita, warga, individu adalah pemangku hak. Kita berhak mendapatkan hak kita. Dalam konteks vaksin, kita mendapatkan hak kita, mendapatkan vaksin itu hak, karena akan mencakup kehidupan kita di selanjutnya, hak hidup kita kan. Jadi hak itu harus kita dapatkan. Dan siapa yang harus memenuhi hak kita? Ya pemangku kewajiban. Ya, kalau misalnya pemangku kewajiban kemudian menggratiskan vaksin itu, menurut saya itu harus dilakukan karena dia harus memberikan haknya si pemangku hak, gitu kan. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalau misalnya ada kebijakan yang kemarin santer kita dengar bahwa itu akan dibisniskan, dijual belikan. Itu menurut saya itu tidak make sense dalam konteks hak asasi manusia kan. Karena ketika kita bicara vaksin, kita bicara soal tidak hanya bicara hak ekonomi, tidak hanya bicara hak kesehatan, tapi bicara soal hak hidup, ya kan. Bagaimana manusia Indonesia bisa hidup kalau bisa tidak divaksin, kan gitu kan logikanya kan. Jadi menurut saya
mendapatkan vaksin itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dan itu harus dipenuhi oleh si pemangku kewajiban, yaitu negara dalam hal ini pemerintah. Nah, pemerintah memang mendapatkan mandat, ya, dia memang mendapatkan mandat untuk bagaimana supaya vaksin itu bisa diterima oleh semua pemangku hak si individu-individu itu. Perkara soal saat ini fasilitasnya masih kurang, masih nggak banyak tempat yang bisa dilakukan, itu mungkin lain soal, tapi harusnya bisa maksimal dilakukan ke depannya. Kalau saya berkaca kepada teman-teman saya banyak juga teman-teman di Amerika itu sudah banyak yang vaksin, itu mereka mudah sekali, tinggal datang ke supermarket, mereka kemudian ditawarin kasir mau vaksin nggak? Kalau nggak mau nanti dapat hadiah nih, itu gampang aja. Kalau di sini kan enggak. Saya membayangkan kalau di Alfamart atau di Indomaret itu kemudian ditawarin vaksin, kan nggak ada, gitu kan. Saya nggak tahu. Menurut saya ini ada persoalan bagaimana strategi yang dilakukan oleh negara ketika dia memegang mandatnya sebagai pemangku kewajiban, ketika harus memenuhi hak si individu. Ya, jadi itu sekali lagi ketika bicara HAM, maka hak untuk mendapatkan vaksin itulah hak asasi manusia yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah yang memenuhi, melindungi dan menghormati hak individu. Itu sih Mas Haikal. Oke, thank you banget Bang Yosa, karena kita sudah masuk jam 9 ini. Kalau Bang Yosa nggak keberatan, mungkin ada sedikit singkat kesimpulan atau closing statement terkait dengan diskusi kita malam ini, Bang Yosa, dipersilakan. Ya, banyak sih yang bisa saya sampaikan. Saya Yosa Nainggolan, kebetulan sedikit banyak mengetahui mengenai asasi manusia, berharap kepada semua pihak, terutama pemangku kewajiban, untuk melaksanakan tanggung jawabnya, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negara atau individu. Dalam konteks saat ini adalah bagaimana memenuhi hak atas vaksin yang sangat relevan terhadap hak hidup. Dan yang kedua, bahwa penetapan PPKM sebagai kondisi darurat jangan dijadikan sebagai ajang penurunan martabat kemanusiaan atau individu. Justru di saat ini adalah masa uji bagaimana pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang bisa meninggikan martabat kemanusiaan. Demikian dari saya, terima kasih, Cycle. Oke, terima kasih banyak Bang Yosa tadi untuk pemaparan materinya dan juga untuk waktunya. Dan thank you banget juga untuk teman-teman semua sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi kita kali ini. Diskusi ini nanti untuk rekamannya bisa dilihat di channel YouTube kita, Suara Kebebasan, di YouTube. Dan juga nanti kita juga akan ada cerita Bang Yosa dan teman-teman. Untuk ceritanya bisa nanti akan dilihat di www.suarakebebasan.id akan kita publikasikan. Nah, untuk diskusi selanjutnya sendiri, kami biasanya mengadakan diskusi setiap hari Jumat malam, 2 minggu sekali. Jadi mudah-mudahan kalau semuanya lancar, diskusi selanjutnya akan diadakan Jumat 2 minggu lagi, tanggal 20 Agustus, malam juga sekitar jam 7 mulainya. Dan pasti akan selalu kita infokan di media sosial Suara Kebebasan, ada di Facebook page suarakebebasan.id, kita juga ada di Instagram @suarakebebasan, ada juga di Twitter @bebas.id, dan juga kalau misalnya di sini ada teman-teman masih pakai Line, kita juga ada akun Line official account suarakebebasan.id, dan di semua medsos kita pasti akan selalu kita boost dan kita infokan untuk diskusi kita selanjutnya. Oke, sebagai penutup, thank you banget. Saya atas nama Suara Kebebasan, thank you banget sekali lagi Bang Yosa untuk waktunya dan materinya, dan juga kepada teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua, dan stay safe, jaga kesehatan, dan sampai berjumpa lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam, thank you Bang Yosa. Sehat-sehat selalu Bang. Ya, Mbak Dinda, Mas Haikal, dan semua teman-teman yang sudah aktif.